Banyak figur-figur keluar dari sini hafal 30 juz. Keluar dari sini hafalan Qur'annya makin banyak, ayat-ayatnya masih banyak. Jadi ustadz, jadi mubalik. Aduh bang, saya minta maaf ini. Nggak apa-apa. Luar biasa, minta maaf ini. Pak. Dulu berbanyak kegiatan LPH, sosial, Polres. Maksudnya saya pendekatan seperti itulah yang mau kita ini mau kita. Kolaborasi. Oh iya. Nah konsep polisi santri inilah sama teman-teman yang nanti untuk coba membangun komunikasi melalui nanti MOU gitu ya bang. Seperti apa kami juga bantu. Kemudian program kita juga mulai polisi santri, nanti ada Pak Kasat Bimas juga ya. Apa namanya aktif untuk ini leading sektornya. Saya juga tidak segan-segan akan masuk. Kalau bisa sholat subuh berjamaah saya sama mereka, saya akan subuh berjamaah. Karena saya ada program safari subuh. Iya, kami dengar juga itu Pak Kapolres aktif. Luar biasa. Iya. Saya jalan subuh, sholat sama teman-teman Kabak, Kasat, Kapolsek. Iya. Saya bawa semua. Siap, siap. Jadi kalau warga saya Pak ada masalah di kampung itu, Pak ini Pak Kapolsek bisa nggak diselesaikan? Langsung tanya sama orang ini yang punya Iya, wilayah betul, Kapolsek. betul. Atau masalah reskrim, nah, Pak Kasat gimana masalahnya orang masyarakat lapor nih? Nah itu konsep yang kita usung biar masyarakat ini juga bisa lebih terbuka Pak ke Iya. kita. Betul, Pak Kapolres ada masalah begini di sana Pak, bisa nggak Pak dibantu? komunikatif ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kalapas, seluruh pejabat staf Lapas, teman-teman dari Polres, para warga binaan yang dimuliakan Allah, yang hari ini berkesempatan bertemu bertatap muka dengan kami dalam rangkaian kegiatan silaturahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling keras, saya doakan masuk surga. Amin. Yang jawabannya lebih keras lagi, hutang-hutangnya lunas. Amin. Tapi dibayar. Kalau tidak dibayar, tidak lunas. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saya tidak punya waktu yang begitu lama. Saya maunya 2 jam ngobrol begini. Mungkin ada yang pernah ketemu saya di Polres mungkin. Ketika saya ketemu teman-teman di Polres, saya sering sampaikan begini. Allah itu zat yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan manusia. Ada orang yang bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil, ada yang pakai kumis, ada yang tidak, ada yang mau pakai jenggot, tidak bisa tumbuh jenggot. Allah juga memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Jadi Allah itu tidak menurunkan suatu bencana, tidak menurunkan suatu kesedihan, tidak menurunkan suatu kekurangan, kecuali manusia itu bisa menanggung, bisa menjalani sesuai dengan kemampuannya. Saya pun Kapolres, ini cuma embel-embel, saudaraku. Ini cuma pakaian yang dititipkan sama Allah kepada saya, bahwa kamu jadi Kapolres. Besok pun kalau diganti, dicopot, selesai juga. Penciptaan manusia ini hakikatnya adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sudahkah kita bermanfaat hari ini bagi saudara kita? Sudahkah kita belajar mengaji untuk mengajarkan teman-teman yang belum bisa ngaji? Sudahkah mengingatkan kebaikan? Yang masih berpikiran, keluar dari sini saya akan begini lagi, begini lagi. Apakah sudah kita ingatkan saudara kita kebaikan?
Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi saudaranya. Ya. Saya sampaikan tadi, Kapolres, Kalapas, ini cuma pakaian, titipannya Tuhan, titipannya Allah. Kapanpun Allah mau cabut nikmat itu, maka dicabut nikmat itu. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Allah masih sayang sama kita semua. Masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, taubatan nasuha. Bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tomat, habis tobat terus besok kumat. Jangan, saudaraku. Kita diciptakan Allah, sudah ada porsinya masing-masing. Sudah qadarullah, takdirnya Allah, itu semua ketetapan. Ini tidak ada yang kebetulan kita hidup. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi karena seandainya kemarin, seandainya begini. Tidak ada kalimat seandainya. Karena seandainya kemarin saya tidak melakukan itu, saya tidak di sini. Tidak ada kalimat seandainya. Tidak ada kalimat penyesalan. Tetapi saya jalani karena ini adalah qadarullah. Takdirnya Allah, ketetapannya Allah, saya jalani. Saya kuat insya Allah dengan niat yang baru. Itu tadi bermanfaat bagi saudaranya, maka itulah sebaik-baik manusia. Ada manusia, Pak, kerjanya di masjid, puasa Senin Kamis, sedekah luar biasa, haji umroh berkali-kali, tapi sesama manusia tidak baik. Tidak, Pak. Dia akan dilihat. Karena kita semua bisa melakukan itu sama Allah gitu. Tetapi kita ke manusia, ke saudara-saudara kita, belum tentu semua orang bisa. Nah, pada kesempatan baik ini saya coba menggugah kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu bisa memberikan hal-hal positif selama saudara kita. Ingatkan selalu dalam kebaikan. Ingat, saudaraku sekalian, kita di sini bukan selamanya. Kita di sini tidak selamanya. Banyak orang-orang yang sukses, warga binaan, yang dari sini dibina dengan kehidupan yang terbatas, tetapi mampu bangkit dan kemudian bersinar. Tidak sedikit. Banyak figur-figur keluar dari sini hafal 30 juz. Keluar dari sini hafalan Qur'annya makin banyak, ayat-ayatnya masih banyak. Jadi ustadz, dari mubalik. Banyak orang-orang hebat keluar dari sini, dari lapas dimanapun, jadi orang-orang hebat, menulis buku. Ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Tuhan itu ada selalu sama kita. Ingat kalau kita naik pesawat atau naik bis, tahu enggak kita, kenal enggak dengan supirnya? Rata-rata tidak kenal, Pak. Kenapa Anda yakin ketika naik pesawat pasti selamat? Saya tidak kenal ini. Sedangkan ada zat yang menciptakan alat itu, yang menciptakan pesawat itu, yang menciptakan manusia. Kita tidak yakin dengan Allah. Nah, Allah ini yang menciptakan semua gitu. Ingatlah bahwa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak selamanya di sini. Allah menunggu kita, Allah bersama kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ke depan. Yakin dan percaya, kalau saudara-saudaraku memegang itu, yakin bahwa Allah itu ada, Allah selalu dekat dengan kita, maka itulah yang paling tepat. Karena kematian itu sebenarnya hakikinya yang paling dekat dengan manusia. Jaraknya cuma segini, Pak, kematian itu. Ada yang bisa menjamin besok masih hidup? Ada yang tahu besok masih hidup atau tidak? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi? Tidak ada. Yang tahu, yang harus kita lakukan hari ini harus berbuat lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Hafalannya hari ini berapa ayat? Hari ini ngaji Al-Quran 1 lembar, besok 2 lembar. Ini mau masuk bulan Ramadan, dikali 70 kali hamal pahalanya. Alif lam mim. Bukan kata Allah alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Bukan 70, 70, 70, 70. Nah, kalau dibaca terus, belum tentu kita lebih jelek daripada yang ada di luar. Saudara-saudara kita yang ada di luar, yang ketika panggilan Tuhan melaksanakan sholat Jumat sekalipun mungkin tidak hadir karena sibuk bermuamalah, sibuk berdagang, memikirkan dunia sehingga lupa akhiratnya. Ketika saudara-saudaraku ingat akhirat, maka dunia akan mengikuti karena tujuannya ke Tuhan. Yang saya bilang tadi, zat ini yang menciptakan kita, Pak.
menciptakan meja, menciptakan semuanya isi bumi ini. Dan yakinlah bahwa semua atas kehendaknya. Qadarullah, semua atas ketetapan Allah. Ketika kita akan membuat suatu tindakan, perbuatan, maka ingatlah keluarga kita. Ingat anak-anak, ingat orang tua yang sudah besarkan kita, yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ibu, kalau masih ada ibu, itu kiai yang paling baik. Karena doanya seorang ibu itu diijabah, mustajabah. Tidak ada sekat, langsung ke arsy-Nya Allah. Kalau ibu itu berdoa, bangun tengah malam sholat tahajud, minta, ya Allah, anak saya lindungi. Meskipun kita tidak minta, ya Allah berkahi anak saya. Tidak ada doa orang tua itu jelek, Pak. Semua menginginkan anaknya dari lahir sampai nanti sukses berkeluarga, semuanya doa-doa kebaikan. Tidak ada namanya doa keburukan untuk anak-anak. Maka ingatlah ketika kita akan melakukan tindakan yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang melanggar, ingat ini orang tua. Tetesan keringatnya mengandung kita, dibawa ke sana kemari. Nah, jikalau masih ada keluarga, masih ada orang tua, banggakan mereka. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Duluan bukan berarti dia paling cepat. Terlambat bukan berarti dia paling belakang. Saya kira ini sedikit hal yang bisa saya sampaikan, bahwa kehidupan kita di sini, kehidupan kita dunia ini untuk mencari akhirat. Kita bekerja ini untuk orang tua, untuk keluarga. Banggakan mereka, ya, senangkan mereka. Berjanji dalam hati bahwa ya Allah, karena kesalahan saya, karena kekhilafan saya akan berubah, berbuat lebih baik, bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Insya Allah nanti saya akan berkunjung kembali lagi. Saya ada program safari subuh. Saya akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid di sini. Dan alhamdulillah selama saya 4 sampai 5 bulan di Palopo, masjid-masjid di Palopo sudah kita masukin untuk melaksanakan kegiatan safari subuh maupun kegiatan safari Jumat. Mohon doanya dari saudara-saudaraku sekalian untuk kita bisa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kekuatan dalam ketaatan, kekuatan dalam menerima segala cobaan. Insyaallah sesudah kesulitan, sesudah kemuraman, pasti ada kebahagiaan di balik situ. Pasti ada kemenangan di balik situ. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih komandan doa hidayah wae. Bismillah. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum.